Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah atas berbagai macam limpahan nikmat dan karunia Allah, terlebih nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga siang hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita. Beriring salam dan salawat tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala petunjuk-petunjuknya. Dan oleh karena itulah marilah kita senantiasa tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah dan Rasulnya dengan berusaha menjalankan segala yang diperintahkannya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah kita ketahui bersama, tadi disampaikan bahwa di bulan ini, tepatnya nanti malam Senin, malam Isra dan Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada tanggal 27 Rajab. Dan tahun ini bertepatan hari Senin 27 Rajab 1446 Hijriah atau 27 Januari 2025. Peristiwa Isra dan Mi'raj patut kita jadikan pelajaran dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, di mana kita tahu bulan Rajab merupakan salah satu bulan di luar bulan Ramadan, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk salah satu dari Ashhurul Hurum. Begitu banyak riwayat terkait dengan kemuliaan bulan Rajab. Di antaranya bulan Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah. Dan juga dalam riwayat lain, Rajabu syahrul istighfar. Bulan Rajab ini adalah bulan untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara nanti bulan Sya'ban adalah syahrus salatu ala nabil mukhtar, bulan untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi yang terpilih, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di dalam riwayat lain Rasul mengatakan bahwa wa sya'bana syahri, Sya'ban adalah bulanku. Sementara di bulan Ramadan kata baginda Rasul, syahra ummati, adalah bulan untuk umatku, untuk kita semua umat Islam. Dan apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan di dalam riwayat yang lain adalah syahrul Quran, bulan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Maka tidak lahiran semangat kita membaca Al-Quran yang luar biasa selama Ramadan, tetapi selepas Ramadan kita akan kembali ke asal untuk bermalas-malasan, memudawamahkan, membiasakan membaca kitab suci pegangan kita semua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj Allah jelaskan tadi dalam surat Al-Isra ayat 1, di mana Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya, yaitu Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram Makkah ilal masjidil aqsa, menuju atau ke masjidil aqsa Palestina, allazi barakna haulahu. Allah jelaskan melalui firman-Nya ini, yang diberkahi di sekelilingnya. Meskipun saat ini kita menyaksikan, mengetahui saudara-saudara kita yang berada di Palestina sedang ditindas oleh kaum Zionis, namun Allah jelaskan dalam kitab suci kita bahwa sekitar Masjidil Aqsa adalah wilayah daerah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu min ayatina, agar supaya kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah dalam firman-Nya. Innahu was-sami'ul alim, sungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil untuk kita jadikan pelajaran hidup. Yang pertama, dari ayat ini Allah menyebut atau memanggil baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan ibadi. Ya, subhanalladzi asra bi abdi abdun. Abdun itu artinya hamba. Nah, kata hamba ini begitu penting. Begitu penting kita pelajari bahwa kita manusia adalah perlu penghambaan kepada Sang Khalik, Sang Pencipta kita. Apapun fasilitas yang kita miliki, baik jabatan, kekayaan, ilmu, atau titel-titel lain yang ada pada diri kita, tidak patut untuk kita sombongkan. Maka dari Isra Mi'raj dalam firman Allah ini dengan menyebut kata abdun, abdihi, ya, abduhu atau bi'abdihi, dengan hambanya, kita tidak boleh untuk menyombongkan diri di hadapan orang lain. Sehingga Isra Mi'raj, hikmah salah satunya adalah mengajarkan agar kita menjadi orang atau manusia yang tawadhu, rendah hati. Apapun yang fasilitas Allah berikan kepada kita tidak menjadi alasan kita boleh menyombongkan diri, merendahkan orang lain. Karena tawadhu adalah lawan kata dari kesombongan, kibr. Lantas kesombongan itu apa menurut baginda Rasul? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Disebut orang yang sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Bukankah kalau kita mau menyadari kita ini sering merendahkan orang lain, tetapi merendahkan diri sendiri ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan kepada kita dalam surat Al-Furqan terkait dengan orang-orang yang rendah hati ini dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, yaitu mereka orang-orang yang ketika berjalan di atas bumi ini dengan rendah hati, tidak menyombongkan diri. Dan wa idza khatabahumul jahilun, apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan sapaan yang tidak baik, dengan hinaan, dengan penolakan, qalu salama. Mereka hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih tadi, yang merendahkan hatinya, justru mengucapkan salama, mengucapkan salam, mendoakan orang yang telah mencemooh, mendoakan orang yang telah menolak kebenaran yang disampaikan. Maka bagaimana kita dalam menyampaikan risalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kita sebagai penerus kadang ketika mendapatkan hinaan, celaan, cacian, bahkan penolakan, justru seringkali doanya itu adalah kita mendoakan keburukan buat orang tersebut. Sementara Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ketika kita mendapatkan penolakan atau ucapan-ucapan orang bodoh, kita harus doakan agar mereka selamat, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, hikmah Isra Mi'raj adalah mengajarkan agar kita menjadi pribadi yang tangguh,
Isra Mi'raj mengajarkan ketangguhan kepada umat manusia. Kita tahu bahwa Isra Mi'raj adalah cara Allah menghibur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun itu. Karena tahun tersebut adalah Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan, tahun duka cita. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kehilangan orang-orang yang begitu besar perjuangannya dalam mensupport, mendukung dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu paman beliau Abu Thalib dan juga istri beliau Khadijah Al-Kubra. Beliau berdua wafat sehingga Rasulullah mengalami kesedihan yang sangat. Sehingga ketika tidur di Masjidil Haram, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah bertemu langsung dengan Allah ke Sidratul Muntaha. Bagaimana kita bisa jadikan ini pelajaran? Artinya Allah mengajarkan kepada kita dalam firman-Nya. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Allah mengajarkan kepada kita, apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman kemudian dibiarkan tanpa diuji? Tidak. Seseorang telah mengatakan kami beriman harus melalui berbagai macam rangkaian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah jelaskan dalam lanjutan ayat ini, walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang yang beriman sebelum mereka. Tujuannya apa? Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, agar supaya Dia Allah mengetahui orang-orang yang benar dalam keimanannya, wala ya'lamannal kadzibin, dan agar supaya Dia Allah mengetahui mana orang-orang yang dusta dalam keimanannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berbangga hati. Semakin kuat keimanan kita, ujian Allah pun semakin besar. Karena Rasul juga pernah mengatakan siapa orang-orang yang paling berat ujiannya, yaitu para ulama, para wali Allah dan para nabi dan rasul. Bagaimana ujian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak beliau masih dalam kandungan. Ayahandanya Abdullah telah wafat. Ketika sudah lahir usia 8 tahun ditinggal ibundanya, dan sampai beliau diutus menjadi seorang utusan, begitu banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang kita alami tidak seberapa dibandingkan dengan ujian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hikmah kedua Isra Mi'raj adalah mengajarkan ketangguhan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmah yang ketiga dari Isra Mi'raj adalah kita harus menyampaikan kebenaran. Dakwah kita itu kita sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, dari yang kelas atas sampai yang kelas bawah. Nah, dari berbagai macam masyarakat ini tentu tidak semuanya menerima kebenaran yang kita sampaikan. Begitu juga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika selesai di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada para umatnya saat itu, tidak semuanya menerima. Justru mentertawakan Rasulullah, mengatakan bahwa Rasulullah sedang bermimpi, karena mana mungkin baginda Rasul bisa dalam semalam dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Demikiannya halnya kita ini harus menyampaikan dakwah ke seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat baik orang mau menerima atau tidaknya. Selama kita menyampaikan apa yang kita ketahui dari Rasulullah dan apa yang dijelaskan oleh Allah, maka telah gugur kewajiban kita. Masalah mereka orang-orang yang kita dakwahi ini menyambut baik atau menolak, itu bukan urusan kita, karena kewajiban kita hanya menyampaikan. Demikian halnya bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka terkait hal ini Allah juga memerintahkan kepada Rasul melalui firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah.
wallahu ya'simuka innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, inilah yang disebut lafaz khos bimakna am. Dalam Al-Quran itu ada lafaz am bimakna khos. Ada lafaznya kelihatannya umum, tapi pengertiannya khusus. Ketika Allah berfirman inna a'toina, misalkan sungguhnya kami, Allah memakai kata kami, ini adalah lafaznya umum, tapi maksudnya adalah khusus Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara dalam ayat ya ayyuhar rasul, wahai Rasul, ini lafadznya khas, lafadznya khusus, seruan untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun maknanya adalah am, umum untuk kita semua umatnya. Baligh ma unzila ilaika bir rabbik, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Wa illam taf'al, apabila kamu tidak melaksanakan hal itu, fama ballaghta risalatah, maka sungguh engkau belum melaksanakan atau menyampaikan risalahnya, risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'simuka, Allah menjaga kamu minan nas, dari gangguan manusia. Kita berdakwah nggak usah takut ditolak atau bahkan dimusuhi, dilawan dengan fisik, karena janji Allah melalui firman-Nya ini, wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjagamu dari gangguan manusia. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak menunjukkan kepada orang-orang yang kafir. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat, hikmah Isra dan Mi'raj adalah kita harus menerima saran, masukan atau aspirasi orang banyak dalam mengambil kebijakan apapun. Artinya kita tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tidak mau mendengar saran masukan dari orang lain. Bagaimana baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapat perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantara malaikat Jibril, karena beliau langsung mendapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya mendapatkan perintah sampai 5 waktu ini adalah saran dari Nabi Musa alaihi salam. Karena Nabi Musa alaihissalam mengatakan umatnya tidak sanggup melaksanakan perintah Allah melaksanakan sholat 50 kali. Kemudian Nabi Musa alaihissalam atas usulannya ini diterima oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampailah kepada kita. Ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa saran orang lain itu perlu kita dengar, perlu kita ikuti. Bisa jadi gagasan kita ini tidak mencakup aspirasi masyarakat banyak. Dalam hal apapun kita harus mementingkan kepentingan orang banyak, maslahah dan manfaat orang banyak dibanding untuk kepentingan diri kita sendiri. Dan hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang menghadapi berbagai macam rintangan, tantangan, cacian. Dengan firman-Nya dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka sebab rahmat Tuhanmu yang Maha Pengasih lah, hai Muhammad, maka hatimu lemah lembut. Rasulullah itu dakwahnya lemah lembut, nggak gampang menyesatkan, nggak gampang menyalahkan. Beliau merangkul. Orang tuanya didakwain nggak diterima, didoakan supaya anak keturunannya nanti mau beriman kepada Rasulullah. Tidak seperti dakwah kita. Kalau ada orang yang menolak, tidak sepaham dengan kita salah-salahkan, kita bid'ah-bid'ahkan dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana bisa kita mengklaim diri kita, golongan kita, katanya pengikut sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah dijelaskan oleh Allah bagaimana hati baginda Rasul, lingtalahum, hati kamu lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddon ghalidhal qalbi, apabila kamu kasar dan berhati keras, lang faddu min haulik, niscaya mereka akan meninggalkan dari sekelilingmu. Artinya kalau dakwah kita keras, jangan harap orang mau merespon ajakan kita. Kita harus dengan bahasa-bahasa yang bisa dipahami, dengan ajak-ajakan yang kita sesuaikan dengan kultur masyarakat, dengan tingkat sosial, ekonominya, pendidikannya dan lain sebagainya. Kita dakwah harus menyesuaikan jamaah, audien yang siapa yang akan kita dakwahi. Kita tidak bisa sama bahasanya. Tujuannya sama, agar bisa bertakwa,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Bisa jadi orang-orang yang kita dakwahi menolak, ya maafin saja. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampunan buat mereka. Ini perintah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk kita semua. Kita mohonkan ampun kalau mereka melakukan kesalahan, penolakan dengan dakwah kita. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka. Dakwah yang bagaimana yang bisa diterima oleh lingkungan kita ikutin. Kebiasaan masyarakat yang masih suka ada al-barjanji, ada tahlilan, ada yasinan, lakukan. Karena memang itu perintah dari Allah dan Rasulnya, bukan perintah seperti keinginan kita harus seperti apa yang saya pahami, yang kami pahami. Tidak seperti itu. Faiza azamta, apabila telah disepakati, telah ada itikat baik yang bulat, fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah. Kita harus pasrahkan kepada Allah, karena kadang teori itu tidak seperti realisasinya, tidak seperti prakteknya. Yang penting kita sudah programkan, kita sudah sepakati bersama, ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan teorinya, itu hal yang biasa. Tawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi hikmah Isra dan Mi'raj adalah menjaga sholat kita. Ini yang paling utama, karena inti daripada Isra Mi'raj perintah sholat. Nah, terkait dengan perintah sholat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau mengajarkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat wajib, sholat fardu kita, was sholatil wusta, dan sholat wusta. Nah, ini terkait dengan sholat wusta ini banyak riwayat dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Hafidz Imam Ibnu Katsir menjelaskan sholat wusta menurut riwayat Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, ketika beliau mengimami sholat subuh, kemudian beliau membaca doa qunut dalam sholat subuh, beliau menjelaskan inilah sholat wusta yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga menjelaskan dari referensi yang lain bahwa sholat wusta adalah sholat zuhur, karena sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW terkait dengan maksud sholat wusta yang difirmankan Allah. Sholat wusta adalah sholat yang ini yang baru saja kita lakukan. Sementara saat itu dalam riwayat tersebut para sahabat dan Rasulullah selesai melaksanakan sholat zuhur. Sementara dalam riwayat lain Rasulullah SAW menjelaskan sholat wusta adalah sholat asar, karena ketika perang Ahzab, ada surat Al-Ahzab dalam Al-Quran, ketika Rasulullah dan para sahabat melakukan perang Ahzab itu, beliau dan para sahabat tidak bisa melakukan sholat asar pada saat itu. Sholat khauf pun nggak bisa dilakukan, karena saking sibuknya melawan orang-orang kafir saat itu, sehingga Rasulullah merasa bersedih, merasa bersalah, sehingga mendoakan orang-orang yang melalaikan beliau, memberikan kesibukan beliau melawan mereka, agar perutnya dipenuhi dengan api neraka. Maka ketiga-tiga pendapat ini tentu kita pahami semua bahwa sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar ini sholat-sholat yang biasanya dalam waktu-waktu di mana kita disibukkan dengan urusan dunia. Dan tahukah kita bahwa sholat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung itu dulunya 2 rakaat, kecuali sholat maghrib 3 rakaat. Ini riwayat diabadikan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, mengabadikan hadis Rasulullah dari istri beliau, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kata beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah menjalankan sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kali adalah rakaatani ilal maghrib salah rakaatin, yaitu 2 rakaat, baik subuh, zuhur, asar, isya 2 rakaat, ilal maghrib salah rakaatin, kecuali sholat maghrib 3 rakaat. Kemudian Allah sempurnakan perintah sholat tersebut dengan menambah 2 rakaat pada sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Jadilah sebagaimana kewajiban kita menjalankan
sholat 5 waktu ini. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kita harus jadikan peristiwa Isra dan Mi'raj yang pernah dialami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berbenah diri, memperbaiki diri, meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya, sekaligus memperbaiki hubungan kita, hablum minallah wa hablum minan nas, dan juga hubungan kita kepada sesama umat manusia, serta memperbaiki akhlak agar kita tidak sombong dalam menjalani kehidupan ini. Dan mudah-mudahan melalui khutbah yang singkat ini kita dijadikan oleh Allah, digolongkan sebagai hamba-hambanya yang syakirin, hamba-hambanya yang salihin, hamba-hambanya yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah minal mu'minin al-faizin wa adkhalna fi zumrati ibadi salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kama amarona min hamdi wa ta'zimih wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala min iksanihi wa takrimi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salaman tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Inna amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi wa qala azza wa jalla innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'il musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa min ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wattabi' bainana wa bainahum bil khairat wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dfa' 'anil ghala'a wal waba'a wal bala'a wal fakhsha'a wal munkar wal baghya wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar.